Yesus. Amin. Shalom Ibu Rine, Kakak Pingping, apa kabar? Ya udah lama kayaknya nggak kelihatannya Kakak Pingping. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan ku percaya. Doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna
Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Aku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, kami percaya, kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, mari Bapak Ibu, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Segala pujian syukur bagi Yesus kemuliaan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Maunya sih kita terus memuji Tuhan ya, tetapi tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan
belajar akan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari yang baru, rahmat-Mu yang baru, berkat-Mu yang baru yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami, kekasih-kekasih-Mu. Dan saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, berfirmanlah lewat hamba-Mu ini. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, terangilah setiap mata hati kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman-Mu saat ini, kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berotoritas dan yang berkuasa dari awal hingga akhir pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Ya, saya melihat sekali banyak umat Tuhan yang terjerat oleh kesusahan, oleh penderitaan yang seharusnya bisa dihindarkan kalau kita mau mendengarkan suara pimpinan daripada Tuhan ya. Nah, Tuhan itu nggak selalu berbicara lewat audible atau lewat firmannya, karena nggak semuanya yang kita butuhkan, hikmat yang kita butuhkan sehari-hari itu tertulis dalam firmannya, bukan? Nah, ada namanya hikmat Tuhan, pimpinan hikmat Tuhan ya, yang dinyatakan kepada kita ya lewat macam-macam ya, lewat kesaksian batin atau inner witness kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, atau dalam mungkin orang dunia berbicara tentang insting ya, atau ya kita, sebagian dari kita punya karunia penglihatan, punya karunia mimpi ya. Hal-hal tersebut sebetulnya ya yang akan memimpin kita, menghindarkan kita dari berbagai macam kesulitan, penderitaan yang seharusnya, sekali lagi yang seharusnya bisa dihindari ya. Nah, kita mau belajar bagaimana sih caranya supaya kita bisa memiliki karunia ini, karena karunia ini sekali lagi dilatih ya. Sebetulnya saya pernah membawakan ya tentang hal ini, mengupas panjang lebar, tetapi saya merasa Bapak Ibu belum benar-benar menangkap. Karena kalau Bapak Ibu sudah menangkap ya akan pimpinan hikmat daripada Tuhan, engkau pasti akan terhindar dari, misalnya engkau sekarang lagi mau mengambil keputusan, saya ada terjebak di dalam misalnya sebuah bisnis ya, yang dimana engkau mau keluar juga gimana, sudah terjebak di situ, tapi mau nggak keluar juga gimana, berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada dalam situasi seperti itu. Atau misalnya engkau ada di dalam sebuah hubungan ya, hubungan dengan calon ya. Saya tidak berkata untuk Anda yang sudah ada di dalam pernikahan, tetapi bagi Anda yang sedang ada di dalam hubungan, relationship, entah itu ya pacaran, entah itu rekan bisnis, engkau ada di situasi yang sedang terjepit, engkau merasa gimana ya, ini jodohku atau bukan ya gitu ya. Tapi kenapa selalu halangannya itu seperti ada tembok gitu ya, selalu ribut melulu misalnya ya. Atau engkau punya partner bisnis misalnya, kayaknya saya ini selalu
merasa tertekan atau damainya, pokoknya setiap kali deket-deket sama rekan bisnis itu kayaknya perasaan itu sepertinya mau ya kepala saya mau pecah atau misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya itu adalah signal-signal yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nggak semua seperti perasaan seperti itu berarti itu dari Tuhan ya. Maksud saya, kita juga harus tahu prinsip-prinsip Alkitab sebelum kita menerapkan satu judgment, satu penilaian ya. Nah, tetapi saya perkatakan ya, kalau Bapak Ibu sudah memberikan indera rohanimu untuk dilatih ya, untuk dilatih untuk mendengarkan pimpinan hikmat daripada Tuhan, percayalah engkau itu tidak akan berada di dalam kesulitan yang mungkin, penderitaan yang mungkin saat ini engkau alami. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu baik, dan Tuhan itu selalu berbicara kepada anak-anaknya. Yang menjadi masalah itu bukan karena Tuhan tidak berbicara, bukan. Yang menjadi masalah itu karena kitanya yang belum terbiasa mendengarkan suara pimpinan Tuhan, suara hikmat Tuhan. Mungkin selama ini, mohon maaf ya, bukan Bapak Ibu, mungkin tetangga, maksud saya orang-orang yang nonton live streaming sebelah, bukan Bapak Ibu dan saya ya, tetapi orang-orang yang nonton live streaming sebelah itu biasanya inderanya itu dipakai untuk apa? Nonton telenovela, ya kan, nonton drakor ya. Shalom, ada Ibu Eli ya, Ibu Evi ketawa tuh. Yang ketawa merasa iya atau enggak? Ada Ibu Kakak Ovelia ya, ketawa itu. Yang ketawa berarti iya gitu ya. Iya, nah itu tadi. Jadi pendengaran kita biasa mendengarkan gosip, bukan kita ya. Sekali lagi, orang-orang yang nonton live streaming tetangga. Jadi indera rohani kita tidak biasa terlatih mendengar hikmat Tuhan. Saya bisa ngomong begini itu bukan karena dari knowledge only, bukan hanya dari pengetahuan saja, tetapi ini ya sudah diizinkan Tuhan mengalami hal tersebut ya. Waktu dulu saya ingat Tuhan kasih mimpi, saya itu kalau saya boleh saksikan ya, Tuhan itu sebetulnya selalu baik. Semenjak awal saya kerja, saya nyari duit sendiri. Saya ingat waktu kuliah ya, saya udah nyari duit, saya udah kerja 5 hari seminggu. Bayangkan Bapak Ibu, jadi saya kerja 2 hari, saya sekolah 2 hari dari pagi sampai malam, dan kerja 5 hari, Senin sampai Jumat kerja, saya lupa deh, pokoknya Sabtu Minggu saya kerja, tetapi weekdays, hari biasa itu 2 hari full, pagi sampai malam, karena kalau di luar itu bisa diatur ya waktu untuk kuliah. Nah, semenjak saya kerja, Tuhan itu setia banget ya. Ya mungkin karena saya juga, saya nggak tahu ya, pokoknya Tuhan itu setia sekali. Jadi setiap kali saya mau mengambil keputusan untuk rugi gitu ya, Tuhan selalu kasih tahu, kasih mimpi kek, kasih apa kek ya. Tetapi selama perjalanan saya, nanti saya kasih tahu ya bagaimana caranya melatih indera kita ya, supaya kita itu bisa dengan jelas menangkap pimpinannya Tuhan. Jadi setiap kali saya mau mengambil keputusan yang salah atau misalnya mau mengalami kerugian, Tuhan itu selalu memberitahukan. Dan saya percaya Tuhan itu bukan hanya memberitahukan kepada saya,
Karena Bapak Ibu juga semua adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Tuhan itu nggak ada anak tiri, ada anak emas, itu nggak ada. Tetapi Tuhan selalu memberikan Anda dan saya pilihan, apakah kita mau menjadi anak-anak emasnya, mau menjadi biji matanya. Nanti ya itu adalah satu khotbah lagi yang baru. Jadi kita tidak membahas hal itu, kita sedang membahas tentang bagaimana kita bisa mendengar suara pimpinan hikmat daripada Tuhan sehingga kita bisa terhindarkan dari berbagai masalah, penderitaan yang seharusnya tidak kita alami kalau saja kita mau mendengar. Kemampuan untuk membedakan, mengenali atau mengambil keputusan yang tepat itu dalam bahasa Inggrisnya itu discretion atau discernment ya. Saya tahu saya pernah membahas banyak, tetapi ya sekali lagi saya merasa banget Bapak Ibu nggak semuanya nangkep, jadi ya mungkin belum semuanya melatih gitu ya. Jadi saya rindu membagikan lagi hal ini. Jadi kemampuan memahami dan menilai sesuatu secara mendalam, sementara kerahasiaan ya. Ada discernment, ada discretion. Discretion itu adalah penerapan kebijaksanaan yang kita tahu itu di dalam mengambil keputusan secara tepat. Ketepatan itu hanyalah pekerjaan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Contohnya yang sederhana, yang simple ya, kayak kemarin ya Bu Esther ya, mau pengurapan hari apa, Kamis atau Jumat ya, saya kepengennya Kamis, tapi saya sudah tahu bahwa kalau saya mau pulang cepat itu nggak boleh pengurapan hari Kamis, itu harus hari Jumat. Nah yang ngasih tahu itu siapa? Yang ngasih tahu itu, apakah Tuhan berbicara kepada saya, Jara, kalau kamu mau pulang pagi, pergilah hari Jumat, jangan hari Kamis gitu. Nah itu nggak ada suara audible yang ngomong sama saya seperti itu, nggak ada. Tetapi by inner witness, by kesaksian batin, nanti saya jelaskan ya, saya belum sampai ke sana. Baru ngasih tahu kesaksian dulu ya. Nah seperti itu, apa jadinya kalau saya nggak mendengar suara itu ya, suara kesaksian dari batin itu. Kalau saya datang hari Kamis, saya pulang bisa jam 12 malam. Tapi puji Tuhan, karena saya mendengarkan kesaksian batin itu, saya sudah daftar hari Kamis, saya rubah jadi hari Jumat. Jadi dapat perkenanan Tuhan pukul 3:30 sore sudah selesai. Ya kan, itu kan namanya mendengarkan pimpinan Tuhan. Itu yang sederhana. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, ketika engkau ngambil keputusan yang salah dalam misalnya bisnis, engkau sudah mengeluarkan uang banyak sekali, apa yang terjadi? Air mata demi air mata, penderitaan demi penderitaan. Engkau paling akan ngomong, aduh Tuhan, kenapa engkau izinkan aku masuk di dalam pencobaan ini? Nah Tuhan akan ngomong seperti ini, bukan saya mengizinkan, tetapi engkaunya yang gak mau mendengarkan suaraku, anakku yang kukasihi. Aku tidak pernah merancangkan hal seperti itu terjadi dalam hidupmu. Andai saja ya, andai saja engkau mendengarkan suara pimpinanku. Oke, saya buka di Yesaya 48 ayat 18 ya. Andai saja, karena akulah yang mengajarkan engkau cara untuk supaya engkau beruntung. 48 ayat 18. Coba saya buka ya. 48 ayat 18. Oke. Saya mulai baca dari dari ayat 17 ya. Beginilah firman Tuhan penembusmu yang Maha Kuasa, Allah Israel. Oke, sampai di mana nih? Mohon maaf ya, Alkitab saya Alkitab online. Oke. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi
faedah. Faedah Bapak Ibu. Jadi kalau dalam versi New King James Version-nya, I'm the one who teach you how to profit. Profit. Bapak Ibu tahu kan kata profit? Akulah yang mengajar engkau supaya engkau beruntung. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat ke-18 perhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera ini arti katanya luas ya, bukan hanya saja damai sejahtera gitu ya. Damai hubungan dengan Tuhan. Saya seringkali menjelaskan kata damai sejahtera, shalom itu berbicara banyak, berbicara tentang kesejahteraanmu, tentang kemakmuranmu, tentang kesehatanmu, tentang perlindungan Tuhan. Itu berbicara tentang completeness, ya, state of lacking of nothing. Jadi keadaan di mana engkau tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu sekiranya kita mau mendengarkan suara pimpinan Tuhan. Jadi sebetulnya ya, kalau engkau dan saya kepengen hidup kita diberkati, hidup kita bahagia, ini adalah satu-satunya yang sangat penting yang kita tidak boleh acuhkan, yang kita tidak boleh ignore itu, nggak peduli, kita nggak boleh, karena ya pimpinan Tuhan kan yang menentukan bagaimana kita bisa terhindar dari mara bahaya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Nah hal itu nggak bisa dalam overnight you can have it, maksudnya you cannot get it overnight dalam bahasa Inggrisnya ya. Engkau tidak bisa mendapatkannya dalam semalam ya. Engkau harus mengizinkan indera rohanimu itu dilatih. Dilatihnya seperti apa sih Bu Ciara? Ya, sekali lagi yang standar ya. Yang standar, yang wajib, yang harus kita lakukan adalah kita harus bergaul dulu dengan firman-Nya. Ya kan, nggak mungkin kita bisa mendengar suara hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan yang di luar daripada standar Alkitab kalau kita nggak mengerti kebenaran Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan, itu adalah, maksud saya Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjelma dari firman kan, maksud saya bukan Tuhan yang menjelma menjadi firman, mohon maaf ya jadi belepotan. Firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi mohon maaf ya tadi saya ralat perkataan saya. Firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingin kenal dengan Tuhan Yesus, kita harus mengenal firman-Nya. Nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita, bagaimana dia berbicara ya. Karena Allah itu roh, bukan? Tuhan Yesus sendiri kan sudah naik ke atas surga kan. Nah yang ada bersama-sama dengan kita adalah rohnya, Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada kita? Roh Kudus berbicara kepada roh kita. Dan maksud saya indera kita, jiwa kita, jiwa itu pikiran, kehendak, emosi kita lah ya yang akan menangkapnya dari roh kita. Tahu kan, Roh Kudus berbicara kepada roh kita dan roh kita berbicara kepada jiwa kita. Jiwa kita itu akan menangkap dari roh kita. Nah, seperti itu urutannya ya. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa kenal dekat dengan Tuhan Yesus, kenal dekat dengan Tuhan kita kalau kita tidak mengenal firman-Nya. Mau gak mau yang esensial ini kita harus latih. Makanya mata kita itu ya jangan hanya menonton drakor, nanti kita lama-lama tumpul. Iya kan, jangan hanya saja mendengar gosip, nanti indera rohani kita
indera pendengaran kita tumpul, nggak lagi bisa mendengarkan suara hikmat pimpinan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata seperti ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan, pelita. Pelita itu apa sih? Ya lampu, ya kelihatan gitu ya. Kalau nggak ada pelita, maka jalan-jalan kita gelap, kita akan tersandung. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pedoman untuk memberitahukan kepada kita mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya standar, jadi kita tahu bahwa ketika kita mendengar suara-suara yang lain daripada firman-Nya, misalnya kita mendapatkan penglihatan atau mendapatkan kesaksian batin, kita bisa langsung tahu, oh ini dari Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan. Kalau enggak, gimana cara kita membedakan, bukan? Kita harus kenal dulu firman-Nya. 1 Tawarik 22 ayat 23 berkata seperti ini. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal, budi, dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara, perhatikan, Taurat Tuhan Allahmu. Perhatikan di sini bahwa akal budi itu apa sih? Hikmat dan pengertian. Itu datang dari mana? Dari firman Tuhan. Bapak Ibu pernah dengarkan bagaimana Salomo diberkati Tuhan luar biasa? Kenapa? Sebetulnya kan saya pernah share ya, bahwa yang dia minta itu sebetulnya pada awalnya bukan, dia nggak ngomong berikanlah aku hikmat, enggak, dia berkata berikanlah aku discernment. Discernment itu ya dalam bahasa Indonesianya ya mungkin ya seperti hikmat ya, karunia untuk membedakan yang mana yang salah yang benar, sehingga bisa mengambil keputusan secara tepat. Itu sebetulnya, dan itu dikatakan hikmat. Ya itulah yang kita butuhkan sehari-hari, bukan dalam mengambil keputusan ya kan. Bagaimana kita mengambil keputusan, apakah tepat bisnis ini untuk saya? Apakah kalau sudah tahu bahwa bisnis ini tepat buat saya, apakah timingnya tepat? Waktunya tepat untuk mengambil, maksud saya untuk membuka bisnis? Ataukah harus nunggu dulu sampai tahun depan? Nah, Bapak Ibu jangan ikuti emosimu, hayo nafsu. Udah ngeliat angka, misalnya hitung-hitungan ya, visibility study. Tahu kan visibility study kalau perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya ingat waktu dulu saya itu tukang bikin visibility study. Ya padahal saya 1 Tawarik 22 ayat 23 Kakak Ophelia ya. Padahal saya itu bukan itu gitu ya, sekolah gimana gitu ya. Tetapi ya puji Tuhan, sekali lagi kan, itu adalah hikmat Tuhan. Saya itu nggak pernah belajar khusus di kuliah untuk visibility study. Istilahnya rancangan bagaimana apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Nah itu spesialisnya saya dulu. Sebelum saya sama teman-teman ya kong silang gitu. Tahu Bapak Ibu kong silang? Kong silang itu partner bisnis melakukan atau terjun ke dalam satu proyek bisnis. Saya biasanya tugasnya menghitung kira-kira nanti bakalan income seperti ini, pemasukan bakalan seperti ini, pemasukan dari mana aja misalnya, pengeluaran bakalan seperti ini. Nah itu tugas saya dulu ya. Dan puji Tuhannya, dari apa yang saya hitung itu biasanya ya puji Tuhan itu sekali lagi hikmat daripada Tuhan, bukan pintarnya saya. Nah Kakak Kevin, itu bukan hanya untuk saya, untuk Bapak Ibu juga. Kita harus dekat-dekat Yesus. DDY, saya ingat Bapak Pastor Andi suka ngomong dekat-dekat Yesus. Nah itu rahasianya ya, dekat-dekat Yesus. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Nanti ya besok-besok kalau Tuhan izinkan, tanggal berapa sih, tanggal 2 malam ya saya pergi keluar ya. Jadi tanggal 3 Desember itu saya nggak akan bisa live karena saya masih ada di dalam
pesawat. Ya jadi tanggal 3 mohon maaf ya 3 Desember sekarang tanggal berapa sih? 29 November. Tanggal 3 Desember saya nggak bisa live, tapi tanggal 4 Desember ya saya berdoa ya semoga internet koneksi semuanya baik ya. Kalau internet koneksi baik pasti saya akan live ya. Saya kalau Tuhan izinkan saya akan mengupas tentang hikmat Allah dari segala sisi ya. Ini kan hikmat Allah maksud saya hikmat Allah tentang discernment. Nanti saya akan membahas tentang hikmat Allah yang dari versinya kitab Amsal. Itu adalah hikmat Allah. Nah Bapak Ibu, ya kalau bicara hikmat itu luar biasa deh. Saya sih suka ya. Bapak Ibu suka atau cuma saya yang suka? Iya kan? Bagaimana? Tanggal 3 Desember saya lagi di pesawat, jadi saya enggak ya Bu Nana. Ya suka kan kita melihat bagaimana Raja Salomo diberkati Tuhan berlimpah-limpah karena dia memiliki hikmat. Nah ya dalam perjalanan hidup saya ya makin kesini gitu ya, makin Tuhan kasih tambahkan hikmat gitu. Saya mengerti sekali kalau dulu ya saya kaki dibikin kepala dibikin kaki ya, jungkir balik. Masih ingat kan? Tadi saya barusan ngomong 7 hari itu saya full loh. 5 hari saya full kerja ya, dari pagi sampai sore ya. Paginya pagi banget jam 6 pagi sampai sore ya. Terus 2 hari full saya dari pagi sampai malam saya kuliah. Saya kuliah itu pulang malam ya sendirian cewek di luar ya, naik tren itu naik kereta api ya. Pulang sampai rumah itu 2 jam. Itu bela-belain. Itu saking saya workaholic. Saking saya gak mau susah. Tetapi yang saya hasilkan itu ya barely enough. Dalam bahasa Indonesianya ya cukup hampir cukup gitu. Dalam perjalanan saya lulus kuliah, saya juga ya kerja mati-matian karena saking gak mau susah ya. Saking gak mau susah mengandalkan tenaga saya ya. Kerja kalau bisa 7 hari, mau gak mau kerja 7 hari ya. Nah itu yang saya lakukan. Tetapi selama perjalanan saya makin dekat sama Tuhan, makin Tuhan kasih hikmat, makin saya menguduskan diri ya. Saya melihat makin saya taat sama suara pimpinan Tuhan, Tuhan itu bisa bikin mukjizatnya yang saya kerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, itu tidak sebanding dengan bagaimana ketika saya mendengarkan suara pimpinan Tuhan. Saya ini seumur hidup itu bisnis ya Bapak Ibu, kecuali ketika beberapa tahun terakhir semenjak COVID ya Tuhan suruh saya melayani Tuhan. Nah itu saya juga itu bandel ya, Tuhan suruh saya melayani. Tetapi saya bilang, saya makan apa Tuhan kalau saya melayani Tuhan? Saya nggak mau, saya bilang. Nah itu pun sampai dikasih mimpi berkali-kali ya. Sampai dikasih mimpi berkali-kali. Dan dikasih tembok begini nih, tembok. Jadi saya itu seperti mau jalan, selalu kena tembok. Itu karena tidak mau mendengarkan suara pimpinan Tuhan. Jadinya saya coba bisnis lagi, bangun lagi bisnis. Yang ada sebetulnya udah diperingatin dalam mimpi bahwa saya akan rugi. Tetapi nggak mau dengar. Itu mungkin dari si jahat, saya bilang. Mimpinya dari si jahat kali, si jahat nggak mau saya bisnis. Nah, seperti itu jadinya air mata demi air mata, penderitaan demi penderitaan. Nah, yang saya bagikan sekarang itu, saya nggak mau Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti saya. Ya kan? Ketika saya mendengarkan suara pimpinan Tuhan, ya saya belum ceritakan bagaimana Tuhan memberkati saya itu berlipat-lipat jauh
daripada apa yang dapat saya usahakan dengan tangan saya yang kerja puluhan tahun. Padahal saya hanya mendengarkan suara pimpinan Tuhan. Padahal saya hanya mau menundukkan diri saya, mau menyalipkan keinginan daging saya, mau mentaati suara pimpinannya. Nah, Bapak Ibu, saya merasakan banyak sekali Bapak Ibu yang ada dalam situasi seperti saya dulu. Ya, engkau mengandalkan tanganmu sendiri. Engkau mengandalkan pemikiranmu sendiri, kecerdasanmu sendiri. Engkau mengandalkan cara-caramu sendiri. Padahal kata kitab Yesaya apa? Rancanganku dan jalan-jalanku itu jauh lebih tinggi dibandingkan jalan-jalanmu dan rancangan-rancanganmu. Makanya kita itu harus mau deket-deket Yesus. Tuhan Yesus itu sumber daripada hikmat kita. Dia itu sesungguhnya itu adalah, harusnya kita menjadikan Tuhan Yesus itu adalah mata kita, pendengaran kita. Masih ingat Mazmur 16 yang saya sudah sering kali share kepada Bapak Ibu. Kita itu harus selalu seperti Mazmur 16. Saya selalu menempatkan Allah di sebelah kanan saya. Oleh sebab itu aku tidak goyah. Kalau dalam bahasa versi New King James Version-nya berkata seperti ini. I have always set the Lord before me, therefore I shall not be moved. Ya, itu karena Roh Kudus ya, Kakak Kevin. Ya, saya merasa Bapak Ibu banyak yang sedang mengalami seperti itu. Cuman, ayo yang aku, mungkin yang tetangga sebelah ya, maksudnya yang ada di live streaming sebelah. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu ya, karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Jadi nggak kebetulan ya, saya ini dari kemarin-kemarin sudah kepengen sekali membahas tentang hikmat Allah ini. Karena Tuhan sudah memberikan beban di hati saya bahwa saya melihat Bapak Ibu yang sedang mengalami seperti itu. Ya, mungkin kau mengandalkan caramu sendiri, engkau berpikir, oh dengan minjem uang bank, saya bisa begini. Tetapi sekali lagi, engkau mungkin belum bertanya sama Tuhan, atau mungkin kau sudah bertanya, tetapi engkau belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan karena engkau nggak dengar jawaban dari Tuhan, maka engkau mengambil keputusan menurut cara-caramu sendiri, bukan? Iya kan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau engkau tahu ketika Tuhan diam, itu juga bahasanya Tuhan. Kita harus tahu itu, ketika Tuhan diam, maka kita juga harus diam juga. Jangan ketika Tuhan diam kita mengambil keputusan. Itu udah salah. Itu namanya mengandalkan diri sendiri. Masih ingat bagaimana Saul ketika Samuel telat datang ya, dia ceroboh karena Samuel belum datang ini. Begitu banyak pasukan Israel ya, bangsa Israel sedang menunggu ini gimana gitu loh ya. Nah, Saul gegabah. Jadi ketika Samuel telat, yang saya percaya Tuhan mengizinkan Samuel telat. Untuk apa? Untuk menguji apakah Saul akan setia, akan tetap menunggu suara Tuhan, menunggu pimpinan Tuhan, atau dia gegabah. Dan apa yang terjadi? Dia gegabah. Dia mengambil keputusan, saya aja yang mengorbankan korban persembahan. Padahal waktu itu kan nggak boleh raja ya, harus nunggu nabi ya, Nabi Samuel. Nah, apa yang terjadi? Karena keputusan yang gegabah itu, sebetulnya dosanya apa sih? Dosanya nggak seberat, kalau menurut saya ya, menurut Bapak Ibu sama nggak sih yang seperti pemikiran saya? Sebetulnya dosanya itu nggak segede Daud gitu ya. Daud itu berselingkuh loh.
berselingkuh, bukan hanya berselingkuh tetapi membunuh suaminya. Ya kan? Dosanya itu seharusnya jauh lebih berat kan dibandingkan Saul, tetapi kenapa Tuhan membuang Saul? Ya kan? Kita melihat bagaimana dosa yang menurut kita, ya kan dosa kecil ya Tuhan, kan bukan salah saya, kan saya belum terlatih nih mendengar suara pimpinanmu. Kan saya sudah tanya engkau, tetapi saya nggak mendengar apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti itu? Ya, kita mau sama-sama belajar ya. Karena sebetulnya Tuhan itu sangat baik sekali. Tadi kan Bapak Ibu sudah mendengarkan dari Yesaya 48 ayat 17 kan, bahwa Tuhan itu yang mengajarkan kita supaya kita beruntung, supaya kita profit. Itu Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya damai sejahtera kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kita itu seperti ombak yang tidak pernah berhenti, supaya keturunan kita itu seperti pasir banyaknya, anak cucu kita seperti kersik. Itulah janji Tuhan kalau kita mau memberikan indera rohani kita untuk dilatih. Saya sebetulnya belum membahas ya langkah-langkahnya seperti apa. Baru satu ya, firman Tuhan. Kita mau bergaul erat dengan firman Tuhan. Besok-besok kita lanjut ya. Yang pertama yang kita mau pelajari sekarang, bagaimana kita mau melatih indera rohani kita supaya tajam, supaya kita bisa mendengar suara pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan. Yang pertama dan yang prinsipal, yang berprinsipnya yang harus kita lakukan, kita mau gak mau harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata seperti ini ya, sampai ayat 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu nasihat orang apa sih? Ya orang fasik itu bisa aja yang ngaku-ngaku Kristen tetapi kelakuannya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Cuman percaya di mulut aja bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kelakuannya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan cara-cara sendiri, atau mengandalkan orang pintar di gunung mana gitu ya. Nah itulah orang fasik. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau engkau mau diberkati dengan caranya Tuhan, engkau gak bisa pakai caramu, tetapi engkau mau berkatnya Tuhan. Itu namanya berhayal. Saya melihat banyak sekali umat Tuhan yang binasa. Kenapa? Karena cuma tahunya bahwa Tuhan setia dan Tuhan pasti akan menolongmu. Iya Tuhan setia, iya Tuhan pasti akan menolongmu. Tetapi bagaimana cara Tuhan menolongmu? Itu yang gak kalah penting, bukan? Iya kan? Kalau cuma percaya bahwa Tuhan setia dan Tuhan pasti menolong, tetapi kitanya sendiri gak mau menyelaraskan pikiran kita, jiwa kita, ya perbuatan kita dengan firman-Nya, itu namanya berhayal. Karena Tuhan itu seringkali menolong lewat firman-Nya, yang basic lewat firman-Nya. Bapak Ibu, ya, saya melihat, saya ini orangnya observant kan, saya sudah cerita. Observant itu pengamat ya, saya baca firman itu nggak langsung, oh gitu ya. Saya itu orangnya yang menyelidiki firman. Jadi ketika ada firman Tuhan berkata seperti ini, kemudian saya mengamati daripada orang-orang yang hidup seperti apa. Oh, buahnya seperti ini. Saya melihat orang bagaimana diberkati Tuhan. Oh, saya melihat seperti ini. Oh, misalnya ini orang diberkati Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Oh, ternyata dia punya altar mesbah penyembahan yang berbeda. Ya wajar, karena si jahat itu juga berkuasa di dunia. Ya kan, kita gak perlu menjadi pengikut Tuhan untuk diberkati menjadi kaya, bukan? Iya,
si jahat itu si orang pintar di tetangga itu juga bisa, ya kan, yang di gunung mana gitu kan, bisa juga memberikan kekayaan, tetapi ingat ada tumbalnya. Ada tumbalnya. Makanya Bapak Ibu kalau saya lagi mendoakan orang, ini orang tuanya udah pernah ke orang pintar ya? Gitu. Ya kan? Kenapa bisa dikasih tahu orang tuanya? Kenapa nggak bilang, oh anaknya sakit karena ini. Orang tuanya sekali lagi, ya kan? Jadi ada harganya kalau ke orang pintar di gunung mana gitu ya, atau di tetangga sebelah. Tetapi kalau Tuhan itu ngasih dengan limpahnya, dengan murah hatinya, karena Dia mengasihi kita. Dia sendiri sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib bagi kita. Apa sih yang tidak Dia berikan pada kita? Asal, sekali lagi, asal janji Tuhan itu, janji Tuhan kembali lagi ke Yesaya 48 ayat 17 yang tadi kita baca, asal kita mau mendengarkan, sekiranya engkau mau mendengarkan, engkau mau memperhatikan perintah-perintahku, dikatakan kan? Ya kan, sekiranya ada syaratnya Bapak Ibu. Jadi jangan selalu mengklaim janji Tuhan. Seringkali mohon maaf ya, saya ini ngomong begini bukan kan untuk menghakimi umat Tuhan, bukan, tetapi karena saya mengasihi umat Tuhan, karena saya itu melihat begitu banyak orang terbelenggu dalam penderitaan yang seharusnya tidak mereka alami, tetapi karena mereka kurang discernment, kurang hikmat Allah, kurang bergaul erat dengan firman, kurang memberikan dirinya, panca indera rohaninya dilatih untuk mendengarkan suara pimpinan Tuhan, sehingga engkau terjerat dengan berbagai macam masalah, penderitaan, air mata. Ya, balik lagi ke kitab Mazmur ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, bukan hanya saja membaca loh Bapak Ibu. Kalau baca firman Tuhan itu ya harus detail, sekali lagi harus detail. Karena ya mungkin orang banyak baca firman tetapi nggak mengerti. Kalau nggak mengerti pun engkau tidak akan mendapatkan sesuatu daripada firman. Masih ingat perumpamaan Tuhan tentang benih firman yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri. Terus ada benih firman yang jatuh di tanah yang baik. Kenapa dikatakan di tanah yang baik? Perhatikan ya Bapak Ibu, baca sendiri ya. Baca sendiri firmannya. Saya ngomong pakai bahasa saya, ngomongin firman pakai bahasa saya, tetapi bahasa tepatnya Bapak Ibu baca sendiri di firman Tuhan. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik itu mereka yang mendengarkan firman dan kemudian yang mengerti firman Tuhan itu, maka orang tersebut akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mereka adalah orang yang mengerti. Dan untuk mengerti itu Bapak Ibu gak bisa hanya langsung baca. Udah, saya sudah baca firman loh. Saya sudah baca firman setiap hari. Nah, apakah engkau mengerti? Ya kan? Masih ingat ya Bu Esther karunia urapan pelipat gandaan. Nah, saya udah share ya, Ibu Nana tahu ya, Bu Esther tahu ya. Urapan pelipat gandaan, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita mengerti firman Tuhan. Maka kan dilipat gandakan. Kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang berbuah-buah, berlipat ganda. Bukan hanya satu kali. Ya kan, saya sudah sering share kan bahwa matematikanya Tuhan itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, tetapi pelipat gandaan. Sebagaimana Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat,
Ya kan? Kita juga kan keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Apa yang kita tabur, kita juga akan menuai 100 kali lipat. Mintalah yang besar kepada Tuhan ya. Perlebar, perluas kapasitasmu itu, supaya engkau juga bisa menerima yang banyak daripada Tuhan. Kalau kapasitasmu kecil, engkau hanya bisa terima yang kecil. Kalau kapasitasmu besar, lebar, engkau akan menerima berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu murah hati. Saya pernah menjelaskan tentang perumpamaan ya, Tuhan kasih saya penglihatan gitu seperti pipa ya, ada keran ya. Nah, pipa itu selalu diisi dari surga, pipa berkat Tuhan itu selalu penuh, tidak pernah terhenti. Nah, yang bikin terhenti itu sumbatan di bawah. Jadi ketika hati kita yang gak siap, itulah yang menutup pintu berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Oke, saya rasa sudah pukul 5 ya. Kita lanjutkan besok. Jadi yang pertama, sekali lagi, supaya kita bisa melatih indera rohani kita untuk mendengarkan pimpinan hikmat Tuhan. Mau gak mau Bapak Ibu itu harus mencintai firman Tuhan. Harus bergaul erat dengan firman-Nya supaya engkau bisa nangkep kalau Tuhan ngomong pakai cara lain, ya kan? Tadi saya baru baca sampai ayat kedua ya. Ayat ketiga belum ya? Oke. Ayat ketiga, Mazmur 1 ayat 3. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja, perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena selalu ada ketepatan di dalam mengambil keputusan. Selalu ada keputusan-keputusan yang tepat. Karena antara keputusan yang tepat dan gak tepat itu bedanya tipis, bukan? Iya kan, Betty? Tetapi akibatnya luar biasa beda. Yang satu mau mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan. Yang satu mendatangkan air mata, penderitaan, kebinasaan, kesusahan. Nah, oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat mengasihi setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Adalah kerinduan hati-Mu melihat semua kekasih-kekasih-Mu ini memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera, menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang mendatangkan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Tetapi ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami tidak mengerti bagaimana caranya untuk memberikan indera rohani kami untuk dilatih, untuk kami juga bisa mendengar pimpinan-Mu, untuk kami juga bisa mendengar suara hikmat-Mu yang selalu berbicara kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengacuhkan suara-Mu. Kami memberikan mata jasmani kami, telinga jasmani kami untuk selalu diisi oleh hal-hal yang duniawi, sehingga pendengaran kami tumpul, sehingga indera mata kami, mata rohani kami juga tumpul. Ampuni kami ya Tuhan. Mohon darah-Mu Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap penghalang-penghalang, setiap kuasa-kuasa gelap yang menghalangi kami untuk mendekat kepadamu, untuk kami bisa bergaul erat dengan firman-Mu, yang menghalangi kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Saat ini darah Yesus hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus
Saya melepaskan roh Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, turun atas Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun kau berada. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, ketika saya berbicara ini ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang mencurahkan berkat-berkatnya berlimpah-limpah atas Bapak Ibu ya. Engkau terima saja, entah engkau bisa melihat atau enggak, engkau terima saja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat umatmu sekarang. Anak-anakmu yang sedang terbelenggu oleh beban berat, oleh kesusahan, oleh belenggu-belenggu kesulitan ekonomi, oleh sakit penyakit saat ini. Saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun terus atas Bapak Ibu semua, turun. Lawat anak-anakmu Tuhan di tempat ini, segala roh kekhawatiran, kecemasan, roh beban berat, roh ketakutan, roh intimidasi, aku cabut keluar semua, keluar dari tubuhmu, keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, dialiri oleh sungai sukacita surgawi, sungai kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiranmu sekarang. Turun penuh jamah kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih mengalir terus dari ujung kepala sampai ujung kakimu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sedang sakit, sekarang ada kesembuhan mengalir. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang sakit kepala. Sekarang sakit kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit tangan persendian, kaki, sekarang saya melepaskan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah. Sakit di persendianmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Sekarang persendianmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu yang sakit stroke, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Ya Bapak Ibu, engkau yang digerakkan Tuhan untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, akuilah ya, supaya hal itu enggak menghambat kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang hancur hati. Hancur hati itu ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita. Dia itu dekat dan dia itu senang ya dengan orang-orang seperti itu. Dan biasanya orang-orang seperti itu dijamah Tuhan itu langsung sembuh ya. Kalau orang-orang itu nggak ada kepahitan ya, biasanya itu saya melihat seperti itu. Ada kerendahan hati. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menghidupkan setiap sel-sel syaraf yang sudah mati, sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mulai bangkit, mulai berjalan, mulai gerakan tanganmu yang gak bisa digerakkan sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh gitu. Terima kasih gitu ya. Puji Tuhan ya.
Ya, ada yang sudah sembuh tangannya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada yang sudah sembuh tangannya, boleh kesaksian ya tulis di komentar. Yang sudah sembuh kakinya, boleh tuliskan di komentar. Yang sudah sembuh bahunya, lehernya, boleh tulis di komentar. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Jadilah bebas sekarang, pundakmu ringan, lehermu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu di tempat ini. Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit kanker, ketahuilah kebenarannya hanya satu. Oleh bilur darahnya engkau sudah menjadi sembuh. Sudah ya Bapak Ibu, bukan belum. Puji Tuhan Bu Esther untuk kesaksiannya, tangannya nggak sakit lagi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, tangan saya sudah sembuh, pusing sudah sembuh. Terima kasih kesaksiannya Kakak Meliana. Tuhan Yesus engkau dahsyat. Terima kasih tadi kesaksiannya dari siapa? Bu Linda ya, siku kanan yang retak sudah semakin lurus dan baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, engkau sangat baik. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit kanker. Terima kasih Bu Nana untuk kesaksiannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, ya, engkau selalu dahsyat. Engkau menyembuhkan kekasih-kekasihmu. Pinggangnya Bu Nana sudah sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Oh iya, Kakak Orlando, mohon maaf ya, video kemarin belum diupload karena saya kecapean. Kemarin dari pukul 5.30 pagi keluar dan pulangnya sudah kecapean. Oke, hari ini ya. Ya, Kakak Dewi, hari ini diupload ya. Oke, untuk orang yang sakit tumor dan kanker, ketahuilah kebenarannya hanya satu, bahwa oleh bilur darahnya, kata firman Tuhan, engkau sudah, bukan belum ya, sudah menjadi sembuh. Apapun kenyataannya yang kau alami sekarang, kebenarannya hanya satu, bahwa engkau sudah menjadi sembuh oleh karena bilur darah Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Ya, dan yang gak kelihatan ini, dimensi keempat yang saya sudah pernah share, yang gak kelihatan ini, dimensi spiritual ini, inilah yang menciptakan dimensi materi. Jadi kalau saat ini yang kelihatan, Bapak Ibu, yang kelihatan apa sih? Ya sakit kanker, sakit tumor. Selama itu masih kelihatan, itu adalah sementara. Jadi bisa diciptakan ulang, bisa diperbaharui, bisa disembuhkan oleh dimensi rohani. Nah, firman Tuhan ini ada di dimensi rohani. Engkau harus mulai percaya, terima kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaranmu, bahwa engkau sudah sembuh ya. Sekarang saya berdoa buat yang sakit kanker, yang sakit tumor. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakitmu, kutuk kelemahan tubuhmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, keluar dari tubuhmu. Negatif kanker, negatif tumor, itu kebenarannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan ucapkan syukur kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Oke, untuk Ibu Meliana yang tas import 27 ya, saya akan berdoa. Ya, kejujuran itu adalah langkah awal untuk pemulihan ya. Kakak Meliana gak kebetulan
engkau masuk ke live streaming ini, ya ikuti doa saya dulu ya, ikuti doa saya dulu. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya kalau saya sudah terbelenggu oleh dosa judi online, Saya datang kepadamu ya Tuhan apa adanya. Saya sangat menyesal. Dan saya membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Untuk menolong saya. Saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Roh Kudus, tolong saya. Mulai hari ini, saya mengambil keputusan. Saya mematahkan setiap ikatan dengan judi online dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas hidup saya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan berdoa ya untuk Kakak Meliana. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Meliana. Darah Yesus menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk judi online, belenggu dosa judi online sudah hancur, sudah patah atas Ibu Meliana dalam nama Tuhan Yesus. Roh judi, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Ibu Meliana dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyembahan berhala, saya hancurkan, saya patahkan atas Ibu Meliana dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, roh kutuk, aku usir keluar dari Ibu Meliana dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas mulai hari ini. Engkau bebas. Roh pertobatan turun atas Ibu Meliana. Roh pertobatan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Ibu Meliana dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan turun atas Ibu Meliana, menyembuhkan setiap trauma di hatimu, setiap trauma yang pernah terjadi, setiap luka batin dalam hatimu saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Kekosongan hatimu itu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Engkau tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama lagi mulai hari ini. Kehausanmu bukan lagi kehausan akan dunia ini, tetapi kehausanmu akan menjadi kehausan untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas engkau, Ibu Meliana, dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan yang akan memimpinmu dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kasih Tuhan sekarang sedang memeluk engkau, Ibu Meliana. Kasih Tuhan yang sedang memeluk engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghakimimu, ya. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, untuk diselamatkan, orang-orang yang terbelenggu untuk dibebaskan, supaya engkau dan saya bisa menggenapi rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas Ibu Meliana. Ibu Meliana, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Boleh engkau tulis di komentar ya. Jadi saya berdoa untuk Ibu Bergita. Yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas. Kalau nggak klik tombol tamu, nggak bisa di
panggil naik ke atas ya. Ibu Bergita, saya berdoa aja ya langsung ya. Ya, saya berdoa untuk Ibu Bergita dari ya, saya menghardik setiap roh kutuk keturunan keluar dari tubuh jiwa rohnya Ibu Bergita. Dari tubuh jiwa rohnya Ibu Bergita sudah menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Saat ini setiap belenggu kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Belenggu sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini lambungmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Bergita, terima ya, kuasa Tuhan sudah mengalir menjamah Ibu, sudah menyembuhkan Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasanya tidak pernah berhenti. Terima kasih Kakak Pemata. Tidak pernah Mungkin melepaskan. saya sambil baca komentar ya. Perbarui setiap kerusakan yang ada di dalam anak-anak Tuhan yang ada di room ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Kakak Putri Tunggal, untuk yang sakit lambung, saya berdoa semua ya untuk yang sakit lambung. Kalau yang sedang khawatir, yang sedang cemas, sekarang saya menghardik roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau yang masih punya kepahitan, masih punya dendam, lepaskan itu supaya nggak menghalangi ya kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sudah mengalir dengan dahsyat ya. Terima kasih Roh Kudus, jamahlah kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini saat ini yang sedang sakit lambung. Kuasa Tuhan mengalir sakit di lambungmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu mengucap syukur aja, terima dengan iman bahwa engkau sudah sembuh ya. Sudah ditentukan untuk menerima segala yang baik yang Tuhan. Ya, asam lambungmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus, enggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang Roh sakit Kudus, sudah sembuh. datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini lebih lagi dilawat, lebih lagi Bapak Ibu semua Tuhan yang ajaib. dilawat oleh kasih Tuhan sekarang mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Janji-Mu sebenarnya dan bagi kami semua diberkati dan menikmati jalan Ya, untuk Bapak Ibu yang pernah ke orang pinter, ya dalam nama Tuhan Yesus. saya berdoa ya untuk pemutusan. Oke, saya berdoa dulu untuk Pak Hesron Hamonangan Sitio. Ya Pak Hesron, belas kasihan Tuhan turun atas Pak Hesron. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Hesron, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas, demammu hilang, demam hilang, berangsur-angsur sekarang hilang, sakit kepalanya sembuh, sakit-sakit di badannya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang rahmat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesembuhan mengalir atas kami. Diberkati kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah ada dalam kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus.
Saya berdoa ya bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang. Ya, oke, saya berdoa. Darah Yesus mengalir memenuhi ruangan ini, memenuhi kami semua yang ada dalam room ini. Bapa di surga, ampuni setiap kami kalau kami Sama Tuhan Yesus Kristus. selama ini mengandalkan cara-cara kami sendiri, kami mengandalkan hikmat kami sendiri, dan saat ini kami terbelenggu oleh hutang piutang, kami terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak kami alami kalau saja kami mendengarkan suara pimpinan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu semua, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini darah Yesus sudah buka jalan berkat masa depan bagi Bapak Ibu. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar untuk membayar hutang pihutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih sanggup untuk membukakan jalan bagi setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Mulai hari ini tolong setiap kami yang ada di sini, Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti buka jalan bagi setiap kesulitan kami. Dan Roh Kudus kiranya Engkau yang menguatkan setiap kami melewati setiap proses yang harus kami alami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bahkan dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Puji Tuhan. Ya, Kakak Orlando, terima kasih. Ibu Roberta, terima kasih. Ya, Ibu Susana, semangat Kakak Dewi. Oke, saya rasa sudah terberkati semua dan sudah sehat ya, puji Tuhan. Ya, amin. Ibu Nana, semangat. Ibu Eli, semangat. Cece Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Ya, Kakak Katarin, Kakak Cidel, Kakak Evelyn, Ibu Rine, JS91, ya, Kakak Ovelia, Ibu Susana, Ibu Linda yang setia, Kakak Katarin yang setia, Kakak Meliana, semangat ya. Saya berdoa setelah Bapak Ibu mendengarkan firman-firman ini, engkau akan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan. Untuk setiap area dalam kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Esther. Sampai Sama-sama. jumpa. Oh, sampai jumpa nanti sore, saya hampir lupa. Siap. Ya, oke. Ibu Nana, Ibu Eli jangan lupa ya. Oke. Shalom semuanya. Halo. Shalom.